Bayangkan, dunia sihir yang begitu megah. Di catatan sejarah, nama-nama ini bersinar bak bintang di langit malam. Jan Shiskin, Chardian Sokolov, Cromwell Stingwood, Dimitri Kashin, dan Marta Farherich. Mereka adalah great magician legendaris, pahlawan kaisar yang konon katanya punya prestasi hebat. Sampai-sampai teori sihir yang mereka kembangkan dipelajari di seluruh dunia. Mau kamu penyihir atau cuma tukang kebun istana yang suka dengerin gosip, semua orang tahu nama mereka. Mereka bukan cuma mengubah dunia sihir, tapi juga mengangkat status kekaisaran selama berabad-abad. Singkatnya, mereka itu superstar di dunia sihir. Kalau zaman sekarang, mereka sudah pasti punya jutaan follower di Instagram. Maksud saya, Crystal Ballgram. Lalu, kita pindah ke perpustakaan keluarga kekaisaran, Akademi Renaulmes. Tempat ini kalau di dunia modern ibarat perpustakaan nasional plus markas rahasia Avengers. Rak-raknya tinggi menjulang. Aroma buku tua bercampur dengan aura sihir yang misterius. Di salah satu sudut, dua orang sedang membaca. Salah satunya mengangkat kepala, menatap tumpukan buku tebal dan berkata dengan nada penuh, skeptis. Pahlawan tertua membuat prestasi di sejarah dunia sihir. Mereka itu cuma orang-orang yang tidak bertalenta. Memangnya seberapa susah sampai bisa jadi great magician? Aku juga bisa kalau mau. Lagian, apa gunanya mempelajari orang-orang bodoh ini? Bisa kebayang ya, ini tipe orang yang kalau ujian bilang, gampang, tapi nilainya cuma lewat KKM tipis-tipis. Lalu sesuatu terjadi. Dari rak buku paling atas, sebuah buku berdebu, berkulit tebal, pelan-pelan bergetar. Ternyata buku itu hidup, bukan cuma hidup, dia mencari seseorang. Dengan suara serak tapi penuh niat, buku itu berbisik. Sekarang, siapapun tidak masalah, aku hanya butuh seseorang untuk... Dan disanalah awal segalanya. Awal dari perjalanan yang akan mengubah seorang manusia biasa menjadi penyihir legendaris. Oh ya, dan tentu saja semuanya dimulai cuma dari membaca sebuah buku. Sebelum kita lanjut, jangan lupa di like dan subscribe dulu ya untuk mendukung channel ini. Buku itu pelan-pelan mengingat masa lalunya. Suara hatinya bergema. Dulu, aku hanyalah seorang pemuda biasa. Suatu hari, bruk! Ya, aku meninggal. Penyebabnya ditabrak mobil. Klasik banget bukan? Gelap, hening, lalu... Dan saat aku membuka mata lagi, aku bukan manusia. Aku menjadi sebuah grimoire di dunia lain. Sebuah kitab sihir kuno yang dipenuhi pengetahuan sihir tanpa batas. Awalnya dia bingung, bahkan sedikit marah. Mengubah seseorang jadi buku, apa-apaan itu? Aku bukan novel komedi romantis. Tapi... meski aneh, aku menemukan hal yang menyenangkan, yaitu mendidik para penyihir. ID-Lock. Baginya, mengajarkan sihir itu gampang. Tak perlu kuliah bertahun-tahun, tak perlu magang di menara sihir. Cukup buka halamannya, dan voila, pengetahuan sihir mengalir begitu saja ke pikiran pembacanya. Kita beralih ke sebuah medan pertempuran. Seorang wanita muda tengah berhadapan dengan seekor ular gaksa berkepala 3. Monster itu mendesis, membuka mulutnya lebar-lebar, siap menelan sang wanita bulat-bulat. Namun dengan grimoire di genggaman, ia mengangkat tangannya dan berteriak, "Fireball!" Boom! Dalam sekejap, lidah api menghantam dan seluruh tubuh monster itu meledak seperti petasan malam tahun baru. Wanita itu tersenyum puas, napasnya masih memburu. Gimana master? Aku melakukannya dengan baik kan? Tapi alih-alih memuji, halaman grimoire itu berkibar wap wap wap, menampar wajahnya pelan. Dasar jangan dikeluarkan seperti itu bodoh. Wanita itu menggaruk kepalanya. Pipinya sedikit memerah karena ditampar buku. Maafkan aku. Dan begitulah, grimoire itu, mantan manusia yang sekarang jadi guru sihir, melanjutkan kehidupannya, mendidik penyihir-penyihir yang kadang bertalenta dan kadang bikin naik darah. Selama ribuan tahun,
Aku telah melatih murid-murid yang tak terhitung jumlahnya, mengajari mereka, membentuk mereka menjadi penyihir hebat, dan ya, kadang juga melampiaskan stresku ke mereka. Tapi sekarang, kenapa aku malah membusuk di tempat seperti ini? Buku itu, grimoire, menyusun ingatannya. Setiap kali pemiliknya meninggal, ia selalu kembali ke tempat ini, sendirian. Begitu berulang-ulang, tanpa henti. Sudah 300 tahun aku tidak mendidik seorang penyihir pun. Sialan, aku rindu mengajari mereka lagi. Seseorang, tolong bacalah aku. Duh, bener-bener deh. Baca aku, sialan. Dan saat itu juga, langkah kaki terdengar. Seorang laki-laki berkacamata muncul dari ujung lorong perpustakaan membawa setumpuk buku di pelukannya. Coba lihat, kalau kata pustakawan seharusnya sih ada di sekitar sini. Dia berjalan perlahan, matanya mencari sesuatu di antara rak. Saat melewati grimoire, dia sempat melirik ke ujung lorong. Apa di ujung sana ada orang? Grimoire langsung panik. Hei, lihat ke arah sini, di sini. Oh iya, dia kan gak bisa dengar aku. Suaraku cuma bisa didengar oleh orang yang sudah membuat kontrak denganku, atau yang setidaknya memanggilku. Namun, entah kenapa, laki-laki itu berhenti. Keningnya berkerut, seolah dia mendengar sesuatu. Tadi kayak ada suara dari sini. Dengan rasa penasaran, dia mengulurkan tangan dan mengambil grimoire. Tadi aku dengar suara dari sini. Grimoire langsung memotong. Ini bukan waktunya gugup. Tenanglah. Ayo, keluarkan suaramu. Hei anak muda. Laki-laki itu tersentak. Hah? Siapa itu? Dari mana suara itu? Anak muda, sini. Aku. Namaku Grimoire. Grimoire legendaris. Dia membelalakan mata. Buku yang bisa berbicara? Cepat, buka sampulku. Kalau kau melakukannya, kau akan... Tanpa menunggu penjelasan lengkap, si pemuda langsung membuka buku itu. Cahaya menyilaukan meledak keluar dari halaman-halamannya. Udara bergetar dan aroma sihir memenuhi ruangan. Cahaya menyilaukan mengalir keluar dari halaman-halamannya. Dan tiba-tiba, di dalam kepala si pemuda, muncul sebuah notis yang terdengar jelas. Melewati tingkat apprentice, penyihir tingkat rendah, penyihir tingkat tengah, penyihir tingkat atas, dan menjadi seorang great magician. China mengedipkan mata, bingung. Apa itu? Grimoire menjawab dengan nada mantap, penuh percaya diri. Apa yang baru saja kau lihat adalah perjalanan yang akan kau lalui jika kau mengikutiku. Denganku, bakat sihirmu akan berkembang, astronomis. Kau akan menjadi great magician yang akan dikenang dalam sejarah. Lalu, dalam hati, Grimoire menambahkan, Oke, jujur saja, sebagian besar itu bualan, biar dia mau baca aku. Tapi serius, aku nggak bohong soal bisa ngajarin dia jadi great magician. Chaima mengangkat alis, masih tak percaya. Tapi aku nggak mau jadi penyihir. Grimoire langsung kaget. Apa? Aku bisa membuatmu jadi penyihir terhebat loh. Tetap saja nggak mau. Kenapa? Karena aku ingin menjadi seorang kesatria, jawab China dengan penuh semangat. Grimoire terdiam. Seakan kehilangan kata-kata, dia hanya bisa menatap lalu bertanya. Hei, siapa namamu? Aku. Namaku China Yunus Belia. Oke, China, apalah itu? Tapi dengar, sihir lebih cocok untukmu daripada pedang. Bagaimana kau tahu? Aku kan mengawasimu. Bukannya kita baru saja bertamu? Yah, aku sudah lama ngawasinmu.
Dan kau itu seorang Magic Swordsman. Bagaimana kalau begitu saja? Kau bisa memegang pedang di satu tangan dan sihir di tangan yang lainnya. Perfect kan? China terdiam sebentar, lalu tersenyum kecil. Seorang Magic Swordsman ya? Kedengarannya keren. Sip, mantap banget, jawab Grimoire. Kalau gitu, buka sampulku sekarang. Baik, begitulah. Sebuah kontrak takdir akan segera dimulai. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Ikuti terus cerita menarik ini hanya di channel DSASK. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung kami. Dan tinggalkan komentar kalau mau cerita ini dilanjutkan.